saya share screen. Oke, layar saya sudah terlihat jelas ya. Halo, bisa dikonfirmasi? Saya khawatir lanjut ngomong slide selanjutnya, tapi layar saya nggak jelas gitu. Pak Agus, gimana Pak? Layar saya sudah terlihat jelas PowerPoint saya. Sudah terlihat. Udah Pak, jelas Pak, lihat Pak. Oh ya, oke. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat memberkati kita semua. Seperti tema yang diberikan, yang yang memang saya yang berikan sih. Seperti itu ya. Ini temanya, dan saya buat dalam bahasa Indonesia saja gitu ya, rencana Allah melalui karunia Roh Kudus. Ya. Rencana Allah melalui karunia Roh Kudus eh, di komunitas Kana Bible Course gitu ya, seperti itu. Nah, firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan bersama pada malam hari ini dari 1 Korintus pasal 12 ayat 27 sampai 31. Ayatnya ada di layar Bapak Ibu, teman-teman saudara sekalian bisa memperhatikan di layar ya. Baik, saya bacakan, teman-teman bisa membaca, Bapak Ibu bisa membaca di layar masing-masing. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya, dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat atau menyembuhkan atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepada jalan yang lebih utama lagi. Baik, ini tema yang tadi saya tetapkan, rencana Allah melalui ya, atau di dalam atau oleh karunia Roh Kudus itu, karena ini ya sesuai namanya, karena Bible gitu ya, karena Bible Course itu kayak sekolah Alkitab gitu untuk mempersiapkan hamba Tuhan gitu ya, pelayan Tuhan atau imam-imam yang melayani di gereja sesuai dengan karunia roh mereka gitu ya, seperti itu. Nah, apa rencana Tuhan melalui karunia Roh Kudus yang mereka terima itu? Nah, di dalam firman Tuhan yang telah kita baca tadi, saya ya memberikan warna yang khusus dan menebalkan eh, kalimat ini ya. Rasa ini Allah telah menetapkan. Nah, saya memberikan satu prinsip bahwa berdasarkan ayat tadi, ada prinsip utama yang harus kita ketahui. Apa itu? Allah adalah satu-satunya agen pemberi dan penentu karunia. Itu prinsip yang saya temukan di dalam firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Dan kalau misalkan kita membaca dari pasal 12 tadi, di ayatnya yang ke-6, itu ada di sana di ayat yang ke-6, dan saya coba bacakan ya. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Allah adalah satu. Jadi tidak ada yang lain gitu. Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Teman-teman Bapak Ibu bisa melihat dari pasal 11, 12, 13, dan 14 itu berbicara tentang karunia gitu ya, seperti dalam 1 Korintus ini. Nah, baik. Terus di ayat yang ke-11 itu berbicara, saya bacakan,
Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada setiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Itu di ayat 11. Oleh Roh Kudus yang biasa, oleh Roh yang satu gitu, seperti yang dikehendakinya. Jadi bukan karena yang lain, bukan keberapaan atau seperti apa gitu ya, seperti itu, tapi hanya Allah, agen satu-satunya pemberi dan penentu karunia gitu ya. Terus di ayat 18 dari pasal 12, tetapi Allah telah memberikan kepada anggota, Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendaki. Kembali lagi saya garis bawahi, prinsipnya adalah Allah adalah satu-satunya agen pemberi dan penentu karunia. Jenis karunia apa? Jumlah karunia setiap orang mendapatkan berapa, itu Allah yang memberikan itu satu-satunya tanpa yang lain. Terus ayat 24, hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa. Nah, terus baru di ayat 28 tadi yang telah kita baca, dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat untuk menerima karunia yang berbeda-beda. Saya perlu garis bawahi dan perlu berulang kali menyampaikan karena kita akan mempelajari beberapa implikasi logis ke depannya. Saya perlu mengingatkan bahwa Allah lah satu-satunya agen pemberi dan penentu karunia. Dia berikan berapa karunia, jenis karunia apa bagi setiap orang, setiap kita yang ada mengikuti ibadah pada malam hari ini, itu adalah Allah sendiri. Nah, saya menyampaikan kalimat selanjutnya ya di sini gitu. Ini sebenarnya ini PowerPoint, kalimatnya cuma beberapa kata sebenarnya, sekitar 2 kalimat, tetapi saya buat cukup panjang supaya teman-teman bisa mencatat sendiri gitu ya, seperti itu bisa mengkhotbahkannya gitu, di mana teman-teman uh, bisa menyampaikan firman Tuhan gitu, seperti itu. Kalimat yang digunakan cukup variatif berdasarkan 5 ayat di atas, 6, 11, 18, 24, 28. Namun ide yang disampaikan tetap sama, bahwa Allah secara berdaulat telah mengatur semua keragaman karunia jemaat. Allah secara berdaulat mengatur semua keragaman karunia jemaat. Siapapun, dimanapun, dalam latar belakang apapun gitu ya, di dalam konteks budaya berasal dari suku etnis manapun, Allah secara berdaulat telah mengatur semua keragaman karunia jemaat bagi setiap kita gitu ya, seperti itu. Nah, cuman ada satu pertanyaan sebelum kita masuk lebih jauh. Apa perbedaannya gitu dan persamaannya antara karunia, bakat dengan talenta gitu ya. Apa perbedaan dan persamaan antara karunia, bakat atau talenta? Persamaannya adalah itu sama-sama dari Tuhan gitu ya. Antara karunia, bakat atau talenta itu sama-sama dari Tuhan, dan itu sama-sama disebut sebagai kemampuan atau potensi diri seseorang, di mana dia itulah ciri khasnya, karakteristik seseorang, kelebihan dia daripada yang lain gitu ya, seperti itu. Namun ada perbedaannya. Kalau bakat atau talenta itu memang bawaan dari lahir gitu ya, bawaan dari lahir, dan setiap orang, setiap manusia yang pernah lahir di dunia ini itu pernah dapat selalu, dan mereka punya bakat atau talenta. Namun apa itu karunia? Apa yang membedakan antara karunia dengan bakat atau talenta? Karunia adalah bakat atau talenta yang dimiliki oleh manusia pada umumnya. Tetapi mengapa dia disebut sebagai karunia?
bukan bakat atau talenta. Walaupun di dalam surat-surat kitab-kitab Injil, Tuhan Yesus menggunakan itu gitu ya. Ada perumpamaan tentang talenta itu gitu. Saya kira teman-teman Bapak Ibu sudah mengetahui itu semua. Tetapi mengapa sampai di dalam 1 Korintus dan kitab surat-surat yang lain menggunakan istilah karunia gitu ya. Karena itu digunakan untuk kemuliaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, karunia, pemberian dari Tuhan, bakat atau talenta pemberian dari Tuhan. Tapi itu antara orang percaya dan orang tidak percaya semuanya menggunakannya. Semua memilikinya, semua menggunakannya. Dan orang yang memiliki karunia, bakat atau talenta, orang tidak percaya dan dia gunakan untuk dirinya sendiri, untuk apalah kelebihannya gitu ya, seperti itu. Mungkin pintar nyanyi gitu ya, yang punya bakat di situ gitu. Dia bisa nyanyi di dunia gelap gitu ya, di dugem-dugem atau tempat dugem gitu maksud saya, kok tidak tahu apa gitu, jadi biduan di mana gitu. Kata dia punya bakat di situ gitu. Tetapi orang percaya kalau dia punya bakat talenta karunia di situ gitu ya, untuk menyanyi, dia dia menyanyinya untuk memuji Tuhan, bukan untuk mencari nama, mencari panggung, kekayaan, memperkaya diri atau apalah jenisnya. Bukan untuk itu, tetapi untuk Tuhan. Memang ada pendapat yang mengatakan bahwa antara karunia, perbedaan karunia dengan talenta itu karena ada peperangan kosmik antara Tuhan, antara Kristus dengan iblis. Itu pembahasannya cukup panjang, saya tidak ingin bahas di sini, tetapi yang ingin saya sampaikan sudah jelas menurut saya bahwa karunia dengan perbedaan karunia dengan bakat atau talenta dan persamaannya sudah jelas gitu saya kira gitu ya. Seperti itu. Nah, karena kita memiliki karunia, talenta atau bakat, terserah Bapak Ibu, teman-teman menggunakan istilah yang mana. Dan kita harus tahu bahwa itu bukan, kita memiliki bukan karena kita mampu, kita bisa atau apa, bukan. Tetapi Allah lah yang memberikan karunia, bakat atau talenta itu kepada kita. Dan jenisnya apa dan jumlahnya berapa, itu Allah yang memberikan. Seperti itu ya. Baik, Allah secara berdaulat telah mengatur semua keragaman karunia jemaat. Nah, karena Allah yang berdaulat memberikan jumlah dan jenisnya apa, maka ada 3 implikasi logis yang perlu kita perhatikan bersama-sama berdasarkan 1 Korintus pasal 12 tadi. Yang pertama, kembali lagi saya sampaikan ini sebenarnya PowerPoint, cukup singkat-singkat, tapi saya menyampaikan menambah beberapa kalimat supaya teman-teman bisa mengikuti dan bisa mencatat atau screenshot atau memfotokannya supaya menjadi catatan pribadi gitu ya. Seperti itu. Dan bisa menggunakan untuk khotbah di tempat pelayanan teman-teman semua. Pertama, karena Allah adalah satu-satunya aja penentu jenis karunia berapa dan pemberi jumlah karunia berapa. Maka pertama, keragaman karunia yang kita miliki satu dengan yang lainnya itu tidak boleh menjadi sumber perselisihan dan kekacauan. Keragaman karunia diberikan untuk kepentingan bersama. Kalau kita membaca di pasal 12 ayat yang ke-7 mengatakan demikian. Tetapi tiap-tiap orang yang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Mengapa di dalam gereja, di dalam satu komunitas rohani, komunitas suatu organisasi, atau yayasan, atau apalah namanya gitu ya, perkumpulan orang Kristen, orang percaya, banyak kegaduhan terjadi, perselisihan atau apa, pertengkaran gitu ya seperti itu. Karena ini mereka menggunakan karunia, keunggulan, kelebihan, bakat yang mereka miliki gitu ya seperti itu untuk mencari nama. Sehingga terjadi keperselisihan antara anggota yang satu dengan yang lain, antara hamba Tuhan dengan jemaat, antara gereja lokal A dengan gereja lokal B, antara sinode A dengan sinode B.
Terjadi perselisihan dan kekacauan di situ. Dia gunakan untuk kepentingan dirinya, ambisiusnya luar biasa, gitu. Nggak bisa dikendalikan, kayak gitu ya. Seperti itu. Dan semua saling membutuhkan di ayat 12 ayat 20 pasal 12 ayat 21 26. Bagaimana ayatnya di situ dijelaskan bahwa um, semuanya itu jika mata tidak dapat, jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau, dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah itu paling dibutuhkan. Ini kata Alkitab, bukan kata saya. Semua kita saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Apa keunggulan, apa kelebihan, apa bakat, talenta, karunia yang teman-teman miliki, kita bersyukur untuk itu. Tetapi kita jangan punya pemikiran bahwa kita tidak membutuhkan yang lain. Kita tidak bisa di segala hal, di segala lini. Kita membutuhkan yang lain, di mana yang lain itu punya keunggulan, kelebihan, karunia, bakat atau talenta di bidang itu. Yang dikehendaki di tengah kemajemukan ini adalah damai sejahtera, bukan kekacauan. Di pasal 14 ayat 33 di situ dijelaskan bahwa sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Allah bukanlah Allah kekacauan, tetapi damai sejahtera. Tapi ironis banget gitu. Sekarang, bukannya sekarang, sejak lahirnya dari Kristen itu sampai sekarang banyak banget gitu ya terjadinya perselisihan dan kekacauan di dalam gereja. Mengapa sekarang di Indonesia itu ada hampir 400 sinode gitu. Itu sinode, belum aliran teologinya gitu ya, seperti itu. Dan itu baru di Indonesia, belum di seluruh dunia. Katanya mungkin 45 atau 35 atau 45 ribu sinode atau aliran teologi di seluruh dunia. Sangat beragam. Mengapa terjadi begitu? Karena ini kan perselisihan, karena terjadinya kekacauan, keunggulan, kelebihan, karunia, talenta yang dimiliki digunakan untuk kepentingan pribadi, kepentingan selama keluarga mungkin, gitu ya, atau organisasi, gitu. Terjadi kekacauan di situ, gitu ya. Seperti itu. Nah, selain itu, ada satu prinsip yang ingin saya sampaikan. Ini pernah saya sampaikan di khotbah saya beberapa waktu yang lalu di tempat lain, tapi saya ingin menyampaikan juga kepada teman-teman Bapak Ibu di tempat ini supaya memberkati kita semua. Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, maka sepatutnya lah kita mengasihi dan bekerja sama dengan ciptaan yang berbagian dalam gambarnya. Allah Tritunggal itu tanda petik bekerja sama dalam penciptaan. Mengapa ketika ayat 1 sampai 3 dari Kejadian pasal 1 di situ, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi dan seterusnya, teman-teman Bapak Ibu sudah mengetahui. Tapi sampai nanti di ayat yang ke-20, 6, 27 dan seterusnya sampai pasal 2 di situ, marilah kita menciptakan manusia yang segambar dan serupa dengan kita. Ada kerjasama, ada diskusi gitu ya, seperti itu, ada komunikasi antara Allah Tritunggal, Bapa Putra dan Roh Kudus di situ. Bukan hanya pada waktu penciptaan, tetapi sampai juga pada waktu penyelamatan. Allah menetapkan, merencanakan Kristus yang melakukan dan Roh Kudus yang memberikan jaminan, menjadi jaminan, matra di Arabun. Allah Tritunggal begitu. Nah, kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah Tritunggal ini yang bekerja sama ini di dalam menciptakan, di dalam menyelamatkan. Nah, seharusnya kita lah yang diciptakan dan yang diselamatkan, yang berbagian di dalam gambar Allah Tritunggal. Kita bekerja sama antara satu dengan yang lain. Kita membutuhkan satu dengan yang lain. Kita bekerja sama satu dengan yang lain. Kita mengasihi satu dengan yang lain. Karena prinsipnya tadi, Allah yang memberikan karunia itu kepada kita. Jenisnya apa, jumlahnya berapa, itu Allah.
dan kita pun diciptakan juga oleh Allah yang memberikan karunia itu kepada kita. Jadi sebenarnya kalau kita mengetahui hal ini gitu ya seperti itu, tidak ada alasan untuk terjadinya perselisihan atau kekacauan. Tidak ada. Kalau kita mengetahui, bukan hanya mengetahui, melakukan hal ini. Gitu. Tapi kalau melakukan untuk ambisi, cari nama atau apa gitu ya seperti itu, ya itulah makanya terjadi kekacauan. Nah, firman Tuhan pada malam hari ini setelah kita baca, pelajari bersama, dan kita dengarkan bagaimana penjelasannya, ya ayo kita belajar bersama. Kita membutuhkan yang satu dengan yang lain. Prinsip pertama tadi bahwa keragaman tidak boleh menjadi sumber perselisihan dan kekacauan. Karena Allah yang memberikan jenis ataupun jumlah karunia itu per orang. Bukan karena saya, maka Allah memberikan karunia ini kepada saya. Jumlah karunia yang diberikan kepada saya itu karena saya bukan. Tetapi itu ada dalam kedaulatan Tuhan. Poin atau prinsip dan implikasi dari prinsip yang kedua, ketidakpuasan terhadap pengaturan karunia rohani merupakan perlawanan atas kedaulatan Allah. Ketidakpuasan ini secara tidak sadar bisa terekspresikan melalui perasaan minder dan iri. Bagi yang memiliki sedikit, karunia sedikit gitu ya, dia mungkin punya hanya karunia itu satu atau dua, yang lain tiga atau empat gitu ya seperti itu. Dia minder, tapi dia juga pada saat yang sama bisa iri hati. Aku nggak seperti yang lain. Dia iri hati, dia nggak suka yang itu. Atau mungkin kayak di gereja gitu ya, di dunia digital sekarang ini, orang yang lain itu punya karunia di belakang, istilahnya di belakang layar. Dia mungkin yang menggunakan pakai kamera gitu, sorot orang di panggung. Dia nggak punya karunia untuk tampil di atas panggung, untuk dia disorot kamera gitu. Dia ditayang di YouTube, di mana gitu, secara langsung ataupun secara tunda, live streaming gitu atau apa jenisnya. Dia tidak punya kemampuan, kelebihan di atas panggung sana untuk jadi sorot kamera, tetapi dia punya keunggulan, dia punya karunia untuk memegang kamera dan mengontrol, menyorot siapa yang tampil. Ataupun dia memiliki karunia untuk mengatur multimedia, tidak disorot itu di dalam acara-acara pelayanan gitu kan ya, atau dia mengatur sistem gereja gitu. Seperti itu. Nah, orang-orang seperti itu yang memiliki karunia yang sedikit seperti itu gitu. Atau mungkin yang memiliki karunia satu atau dua tetapi tidak tampil di depan umum. Karunia itu di dapur atau di belakang layar gitu, seperti itu. Kita jangan minder dengan itu. Walaupun kita hanya memiliki satu karunia, bahkan hanya satu, dan itu pun kita punya satu, karunia itu karunia yang digunakan di belakang layar, di belakang, di dapur, bukan di depan, diketahui oleh orang banyak. Kita jangan minder dengan itu, dan pada saat yang sama kita juga jangan iri kepada mereka yang memiliki karunia lebih dari kita, dan karunia yang dia miliki itu karunia yang biasa tampil di panggung, bisa berbicara lah, membawa acara lah, atau apa seperti itu. Tidak perlu untuk minder dan iri hati. Jadi bagi mereka yang memiliki sedikit karunia atau karunia yang tidak tanda petik, tidak berarti, tidak begitu disorot, gitu, seperti yang kita katakan tadi. Gitu ya. Nah, kita coba lihat di dalam pasal 12 ayat 15 dan 16. Saya baca, andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia termasuk tubuh? Jadi jangan menganggap enteng gitu ya, minder. Seperti nggak berguna, nggak terpakai aku atau apa gitu enggak. Setiap kita diberi oleh Tuhan karunia, kelebihan, talenta, bakat, dan semuanya itu digunakan untuk kepentingan Allah sang pemberi karunia itu. Bukan untuk kepentingan saya, bukan untuk kepentingan gereja, bukan untuk kepentingan organisasi, tapi kepentingan Allah
melalui gereja-gereja lokal, organisasi Kristen dimanapun kita berada, supaya Tuhan dimuliakan melalui karunia talenta yang kita miliki. Terus ketidakpuasan terhadap pengaturan karunia merupakan perlawanan atas kedaulatan Tuhan. Bisa juga terjadi perasaan sombong dan kemandirian yang tidak kudus. Maksudnya begini, mereka yang memiliki karunia yang banyak dan terkesan luar biasa gitu, seperti itu, mereka bisa sombong. Dan kalau kita memiliki karunia yang itu ya, kita jangan berlaku, oh aku seperti ini dan itu gitu. Bapak Ibu, teman-teman bisa menambah mengerti apa yang saya maksud. Jangan berlaku sombong. Dan kita jangan kemandirian yang tidak tulus. Kemandirian yang tidak tulus maksudnya, aku tidak membutuhkan kamu. Aku punya karunia ini, aku punya karunia itu. Kita tidak membutuhkan yang lain. Gitu. Seperti itu. Tidak. Setiap kita membutuhkan yang satu dengan yang lain. Jangan sombong dan jangan memiliki sifat kemandirian yang tidak kudus. Kesadaran bahwa karunia merupakan rancangan ilahi akan membantu kita, perlu digarisbawahi, mengikis dua kutub perasaan yang keliru ini. Apa itu? Minder dan iri hati, atau sombong dan kemandirian yang tidak kudus. Kesadaran bahwa pengaturan karunia merupakan rancangan Tuhan, seperti prinsipnya tadi, membantu kita untuk mengikis dua kutub perasaan yang keliru. Iri, minder, atau sombong, dan kemandirian yang tidak kudus. Kita harus selalu kembali kepada prinsip tadi. Ini dari Tuhan. Saya dapat berapa, jenisnya apa, itu karena Tuhan. Dan kita gunakan untuk Tuhan. Kalau kita tidak memiliki mindset seperti ini, gereja itu aman. Gereja itu tempat damai. Gitu. Seperti itu. Terus, selanjutnya, prinsip yang ketiga, keberhasilan diukur ketiga, keberhasilan diukur dari optimalisasi tiap karunia gitu ya. Jumlah dan jenis karunia masing-masing orang tidaklah sama. Gitu ya. Walaupun tidak sama jenisnya karunianya apa, jumlahnya berapa, setiap orang tidak sama. Yang dituntut oleh Allah dari setiap orang tetap sama. Apa itu? Mengerjakan karunia secara sungguh-sungguh. Itu teman-teman, Bapak Ibu bisa mengetahui kan mengenai talenta, 5 talenta, ada yang 2, ada yang 1. Mengenai perumpamaan talenta di dalam kitab-kitab Injil yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Seperti itu. Apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada yang 5 dan yang 2 ketika mereka melipat kali ganda, menggunakan, mengoptimalkan karunia itu. Hamba-hambaku yang baik dan yang setia. Lalu apa yang disampaikan kepada yang hanya diberikan satu karunia, tetapi dia mengubur karunia itu, dia tidak gunakan. Ya, Bapak Ibu mengetahui hal itu, gitu ya, bahwa dia adalah hamba yang jahat dan lain sebagainya. Apa yang kalau karena kita diciptakan, kita diselamatkan, kita hamba, dan kita pun dipakai oleh Tuhan yang menyelamatkan kita. Apa kata-kata yang pantas, yang lebih baik kita dengarkan dari Tuhan, Tuhan kita yang menyelamatkan kita, selain engkaulah hambaku yang baik dan yang setia. Itu tidak ada kata-kata yang lebih baik dari itu, dari Tuhan kita. Jadi, marilah kita mengerjakan karunia itu secara sungguh-sungguh. Kalau ada di antara kita yang oh ya punya karunia di dalam hal multimedia gitu ya, seperti ini, dan bawa di dalam konteks gerejawi gitu. Optimalkan, gunakan itu karuniamu gitu, atau sound system gitu, atau sebagai seorang pengajar, pengkhotbah gitu. Optimalkan, gunakan, upgrade diri gitu ya. Seperti itu. Seperti itu. Dan perbesar kapasitas, belajar lagi, seperti itu ya. Keberhasilan kita diukur dari optimalitas setiap karunia itu.
Mereka tidak mau, selanjutnya mereka yang tidak mau terlibat dalam pelayanan sesuai karunia masing-masing adalah pelayan yang tidak bertanggung jawab. Apa karunia kita? Apa keunggulan talenta kita? Mari kita terlibat, mari kita gunakan karunia itu untuk Tuhan yang memberikan karunia itu. Kalau kita menciptakan, membentuk sesuatu, kita mau sesuatu itu bergerak, berjalan, berfungsi sesuai dengan maunya kita. Demikian juga Tuhan. Dia menciptakan kita, dia mengutus kita, dia mau kita bertindak, berjalan, berbuat sesuai dengan maunya dia, dan terlebih lagi, dia memperlengkapi kita dengan talenta yang sesuai kehendaknya dia berikan untuk kita. Dia bukan hanya tidak mengerjakan tugasnya bagi mereka yang tidak mau terlibat dalam pelayanan sesuai karunia masing-masing. Dia bukan hanya tidak mengerjakan tugas, tetapi juga merampas hak orang lain. Apa maksudnya? Kalau kita tidak melayani sesuai karunia kita, mengapa kita disebut sebagai merampas hak orang lain? Karena setiap karunia kita seharusnya bermanfaat bagi orang lain. Setiap karunia kita seharusnya membawa manfaat bagi orang lain. Tetapi ketika kita tidak menggunakan karunia kelebihan talenta kita, tidak membawa manfaat bagi orang lain, kita sebenarnya merampas yang menjadi miliknya, di mana Tuhan menetapkan karunia kita untuk bermanfaat bagi orang lain. Apa itu? Di dalam Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 16. Untuk mendewasakan umat Tuhan, untuk mengerjakan, membangun anggota tubuh Kristus, mendewasakan umat Tuhan. Jadi, melalui firman Tuhan ini, Tuhan menggerakkan kita, mendorong kita gitu ya, untuk kita memberikan manfaat bagi orang lain. Teman-teman, Bapak Ibu yang memiliki karunia, harusnya kita di sini sudah dewasa semua gitu. Mengetahui diri kita masing-masing. Mengetahui kelebihan kita masing-masing, keunggulan atau karunia talenta, kemampuan, potensi diri kita masing-masing. Ayo kita gunakan. Ayo bermanfaat bagi orang lain. Ayo kita mengupgrade diri, memperbesar kapasitas, belajar, dan menggunakan kelebihan itu untuk bermanfaat bagi orang lain. Kalau enggak, kita merampas hak diri orang lain. Di mana sebuah maksudnya, melalui karunia itu, kita bermanfaat bagi orang lain. Dan begitu pula dengan orang-orang yang kurang optimal dalam mengembangkan kita. Tuhan itu berdasarkan prinsip kalau kita mempelajari mengenai perumpamaan talenta, Tuhan itu tidak hanya memberikan kita talenta karunia, kita gunakan karunia talenta itu untuk orang bermanfaat bagi orang lain. Bukan hanya itu, tetapi kita mengembangkannya sehingga 5 bisa menjadi 10, 2 bisa menjadi 4. Ayo kita gunakan, ayo kita kembangkan, ayo kita optimalkan karunia talenta itu sehingga manfaat kita pun semakin banyak, semakin lama semakin banyak manfaat kepada organisasi, pelayanan kita, kepada gereja kita, kepada Tuhan. Jadi 3 prinsip ini yang kita pelajari bersama, bahwa yang tadi gitu ya, keragaman tidak boleh menjadi sumber perselisihan dan kekacauan. Yang kedua, ketidakpuasan terhadap pengaturan karunia rohani merupakan perlawanan atas kedaulatan Allah, dan keberhasilan kita diukur dengan setiap optimalisasi setiap karunia. Tetapi ironisnya, kita itu sudah diciptakan oleh Tuhan gitu, dan Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan memberikan kita karunia talenta, tetapi kita tidak mau terlibat dalam hal. Ada orang-orang begitu. Oh banyak itu, cuma jadi kayak simpatisan dalam gereja. Jadwal ibadah datang, tetapi terlibat pelayanan gitu apa? Nggak mau, nggak bisa. Bukan nggak bisa, nggak mau. Kayak gitu. Tetapi
saya ingin menyampaikan satu quotes ini kepada kita semua bahwa Tuhan mencintai kita terpasar dan Dia mengejar kita tanpa henti. Mengapa seperti panggilan Tuhan memanggil um, Musa, Tuhan memanggil Yunus, Tuhan memanggil yang lain. Ada waktu Musa tidak lari, tapi Musa punya 1001 alasan. Yunus lari dan dia punya banyak alasan. Tetapi pada waktunya setelah Tuhan menghajarnya, dia baru mau terlibat, mau dipakai. Jangan tunggu waktunya Tuhan tengah petik menghajar kita ya. Kalau kita tidak mau terlibat pelayanan. Berkali-kali pengumuman disampaikan di atas gereja, di papan pengumuman di atas mimbar. Ayo ada pelayanan ini, ada ini, ada itu. Tapi kita kayak dan tidak tahu. Gitu. Waktu Tuhan akan mengetuk dan menghajar kita itu. Jadi jangan tunggu itu. Ini waktunya sekarang firman Tuhan sudah disampaikan kepada kita. Ayo kita terlibat dalam pelayanan gereja supaya hidup kita bisa bermanfaat bagi Tuhan untuk kemuliaan. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saya serahkan kembali kepada Saudara Sinuyu. Ya, puji Tuhan. Terima kasih untuk renungan yang sudah disampaikan oleh Saudara Melianus. Saya percaya bahwa firman Tuhan yang sudah disampaikan memberkati kita semuanya. Amin, Bapak Ibu ya. Saya coba buka kamera di Bible Course ini rusak, jadi mohon maaf saya tidak bisa buka kamera ini. Karena latar belakang saya ini kurang mendukung Bapak Ibu ya. Jadi mohon maaf saya tidak bisa buka kamera. Oke. Nah, hari ini kita belajar ibadah CBC pada tanggal 2 Juni ini tentang karunia roh. Tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Saudara Melianus bahwa setiap karunia itu harus kita pergunakan untuk kemuliaan Allah. Dijelaskan juga perbedaannya dengan talenta dan bagaimana juga kita harus mempergunakan karunia yang diberikan Tuhan itu untuk kemuliaannya. Baik, sekarang saya akan membuka ruang tanya jawab bagi Bapak Ibu yang mau bertanya atau yang kurang mengerti dengan apa yang sudah disampaikan Saudara Melianus tadi. Saya akan berikan kesempatan untuk dua orang penanya saja karena memang kita bukan sedang webinar atau dalam uh, pembelajaran. Jadi kita batasi Bapak Ibu ya. Baik, saya persilakan boleh open mic atau menuliskan di kolom chat. Oke. Sambil menunggu Bapak Ibu, mungkin tadi Bapak Ibu ada chat ya di Zoom ini suaranya pecah. Ya, saya tadi sudah berusaha untuk memberikan sinyal-sinyal kepada Saudara Melianus, tapi mungkin karena terlalu fokus pembukaan firman Tuhan ya, jadi kurang terdengar ya. Ya, jadi mohon maaf mungkin Bapak Ibu kurang jelas ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu pakai earphone atau headset itu terdengar dengan jelas meskipun agak sayup-sayup mungkin karena saking merdunya ya. Oke, baik Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu tentang karunia roh? Itu tadi sudah dijelaskan tentang karunia roh itu di dalam 1 Korintus. Mungkin Bapak Ibu bisa bertanya seperti apa sih karunia roh? Bagaimana kita bisa tahu kalau itu benar-benar dari Tuhan? Ya, karena kan sekarang ini kita tahu lah banyak orang yang mengatasnamakan Tuhan, dia punya karunia ini, punya karunia itu. Tapi kan kita perlu memverifikasinya dari kitab suci. Apakah benar karunia yang disebutkan oleh orang yang bersangkutan itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak? Seperti yang dikatakan oleh pembina CBC kita, Bapak Pendeta Yoyo, bahwa apapun itu yang dikatakan oleh orang percaya harus kita verifikasi melalui Alkitab. Alkitab menjadi standar untuk menilai apakah seseorang itu benar perkataannya atau tidak. Nah, begitu Bapak Ibu ya.
Baik, saya persilakan terlebih-lebih untuk peserta CBC yang sudah mendaftar ya. Saya percaya bahwa mungkin banyak sekali pertanyaannya. Ah, mungkin dari Bapak Antonius dulu. Bapak Antonius sudah gabung ya? Ya, Bapak Antonius. Bisa buka kameranya Bapak Antonius. Ada yang mau ditanyakan? Ya, Belum ada silakan ini. Bapak. Ya, gimana Pak? Belum ada ini Pak. Soalnya tadi apa ya? Suaranya pecah-pecah Pak. Kurang jelas tadi dengarnya Pak. Iya, benar sekali. Suaranya tadi pecah-pecah. Oke, enggak apa-apa ya. Benar-benar latar belakang saya ini kurang mendukung sekali. Jadi apa namanya menghamili kuasa Roh Kudus ini. Kita diskusi benar. Saya lagi berusaha untuk mencari tempat, soalnya di sana itu ya karena kita memang tinggal di tempat yang bukan hanya sendiri di tengah hutan Bapak Ibu ya. Jadi kita berdampingan dengan orang lain. Jadi mm, ada suara-suara bising yang memang tidak mendukung. Jadi saya berusaha untuk mencari tempat yang teduh, tapi ternyata suaranya juga ikut. Nah, jadi saya mohon maaf ya. Bukan saya nggak mau buka kamera ini. Saya berusaha tadi cari-cari pemandangan yang indah yang bisa terjangkau wifi, tapi tetap juga nggak bisa. Baik, mungkin kalau gitu Bapak Ibu, mungkin dari saudara Daud ini, saudara saya ini, Bapak Pendeta dari Tarakan ini, mungkin ada yang perlu dipertanyakan Bapak Pendeta. Ya, selamat bergabung juga untuk Bang VJ. Ini orang Surabaya ini ya yang sudah bergabung di sini. Terima kasih untuk meluangkan waktunya. Ada yang perlu ditanyakan Bang VJ mengenai karunia ini? Oke, sepertinya sudah mengerti semua ya tentang karunia roh ini. Baik, mungkin saya kembalikan kepada pembina CBC kita, Bapak Pendeta Yoyong. Ya, silakan Pak. Tidak terdengar suaranya Pak. Mungkin Bapak menggunakan mic di PC lagi Pak. Ini mungkin bermasalah Pak. Halo, halo, Oke, ya sudah kedengar? terdengar Pak. Iya Pak, terdengar Pak. Ya, ya, ya. Jadi saya pakai ini, saya punya ini laptop saya ini memang lagi bermasalah nih, aduh. Saya belum tahu nih cara buka, tiba-tiba bisa nggak ada suara.